Selamat pagi Smart Listeners, selamat bergabung bersama dengan kami kembali di hari Jumat yang cukup sendu ini. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek mungkin di hari ini harus berbasah-basah ria ya, karena mendung di berbagai kota. Dan semoga saja di hari ini kegiatan dapat berjalan dengan lancar walaupun mungkin diguyur hujan. Tasya Rustama akan temani Anda dalam program Smart Happiness. Dan di pagi hari ini tentu saja akan berbincang pula bersama dengan narasumber kami, motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia as always. As always, walaupun mendung, mungkin di luar, di tempat Pak Arfan mendung kah? Di luar mendung, tapi di hati saya tetap hangat. Yeah. Karena kehangatan dari kita energinya mungkin akan terpancar begitu ya Pak Arfan ya. Yes, oke Pak Arfan, di pagi hari ini kita bahas topik menarik. Aku baik kalau butuh, begitu kan ya? Aku baik kalau butuh. Nah, sebelum kita bahas topik itu, mungkin dibahas dulu lagu yang tadi diputarkan karena cocok banget nih dengan suasana sekarang yang lagi dingin-dingin kelabu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Lagu ini judulnya adalah Dan Lagi. Ini lagu baru ya, dari Meisita Lomania. Dan lagu ini mengungkapkan tentang sebuah hubungan yang palsu gitu. Sebetulnya ini bukan sebuah hubungan ini. Ini hanya sebuah transaksi. Hanya sebuah pertukaran kepentingan gitu. Jadi tidak ada unsur dalam hubungan. Karena sesungguhnya kalau kita bicara unsur dalam sebuah hubungan, hubungan itu adalah yang paling penting gitu. Jadi istilahnya itu people over needs. Jadi, orang itu harusnya di atas semua kebutuhan gitu. Tetapi kelihatannya dalam lagu ini ya diceritakan sebuah hubungan yang bukan people over needs, tapi needs over people gitu ya. Dan itu kelihatan sekali ya dari syairnya itu di bagian refren ya. Dia mengatakan begini. Kau datang hanya saat kau butuh saja. Nah ini. Tadi kan ini bukan sebuah relationship yang sehat gitu ya. Ini hanya sebuah transaksi, ini hanya sebuah kepentingan gitu. Lalu pergi menghilang tanpa kata. Kau datang hanya saat kau perlu saja. Ternyata kau bukan yang aku cari selama ini. Dan lagi sendiri. Dan lagi sepi. Ya, itu dia. Itu kata kuncinya tuh yang akan kita bahas pada talk show kita pada pagi hari ini yang bertema aku baik kalau butuh. Nah, oke. Itu tadi. Baik, Pak Arfan, saya mungkin mau mengawali dengan sebuah pertanyaan begitu ya. Ini mungkin cukup diprotes untuk beberapa orang, tapi realitanya kan demikian. Ketika kita memasuki usia dewasa, mungkin circle kita mulai menyempit. Bukankah hubungan sekarang begitu ya, rasanya udah bukan lagi hubungan yang kayak masa kecil dulu begitu, Pak Arfan. Ada ketulusan di situ atau ada ya udah kayak pengen berteman aja begitu kan. Kadang-kadang hubungan yang dilakukan ya karena kita butuh gitu. Karena ada kebutuhan, either itu butuh mungkin butuh teman, either itu butuh teman curhat, atau mungkin butuh uang begitu kan. Jadi membangun relasi, butuh kesempatan bisnis baru mungkin. Ya itu yang dilakukan begitu Pak Arfan. Realitanya begitu. Tapi apakah iya demikian Pak Arfan? Ya itu tantangannya ya. Kalau waktu kecil kan kita yang namanya berteman ya karena kita nggak punya banyak kebutuhan ya. Semua kebutuhan kita itu sudah dijamin dan terpetik ya oleh orang tua kita kan. Jadi sama teman ya pokoknya kita ya senang ya berteman aja. Kita nggak mikirin kebutuhan. Yang kita pikirin cuma gimana caranya berteman gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya ketika kita sudah dewasa, kita punya kesibukan sendiri. Kita punya banyak sekali kesibukan sehingga waktu untuk pertemanan atau waktu untuk sebuah hubungan itu menjadi sangat sempit gitu. Selain itu, selain kita punya banyak kesibukan, kita juga punya banyak kebutuhan. Nah ini, akhirnya hidup kita didrive oleh yang namanya kebutuhan. Dan akhirnya ketika kita menomorsatukan kebutuhan, kita lupa gitu bahwa kebutuhan itu sebetulnya hanya bisa dicapai kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kalau kita hanya ngontak orang lain pada saat kita membutuhkan, itu namanya bukan relationship. Itu namanya apa coba? Saya hanya kontak Tasya kalau saya membutuhkan. Itu namanya apa? Manfaatin. Itu namanya kepentingan. Oh, kepentingan.
itu bukan kebaikan gitu. Yang namanya kebaikan itu adalah aku kontak kamu ya karena aku pingin berhubungan baik dengan kamu gitu. Tapi kalau aku kontak kamu hanya karena aku butuh, itu bukan sebuah kebaikan sama sekali. Itu namanya kepentingan gitu. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu, Tasya ya? Yes, kita jeda dulu Pak Arfan, karena ya kita akan bahas ini lebih dalam. Karena saya juga merasa bahwa beberapa minggu ini, beberapa bulan ini berpikir bahwa apa yang saya lakukan, relationship-nya, apakah itu karena ya saya pure mau berteman kah, saya baik kah, atau sebenarnya ini ada kepentingan dalam tanda kutip aja sih begitu kan? Karena tadi juga Pak Arfan bahas bahwa seiring kita beranjak dewasa, kadang-kadang kita teralihkan gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga untuk Anda smart listeners, apalagi yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini 0812 11 12 959, atau Anda bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Di dalam kehidupan kita rasanya selalu diajarkan ya smart listeners bahwa kita baiknya menjadi baik untuk semua orang begitu. Ya siapapun, dimanapun, kapanpun ya kita menjadi orang yang otentik, yang benar-benar baik, tidak disetting begitu kan, tidak hanya sesuai dengan kebutuhan. Tapi realitanya kadang-kadang mungkin ada beberapa dari Anda yang merasa bahwa ini nggak penting deh untuk baik kepada dia begitu ya. Atau kayaknya saya nggak punya energi untuk itu. Tapi apakah iya itu dibenarkan begitu ya? Karena ini relate banget dengan topik kita di pagi hari ini. Aku baik kalau butuh. Dibahas bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, mungkin izin begitu ya pemaparannya, penjelasannya. Kenapa sih kita ketika sudah dewasa seperti ini tuh tendensi seperti itu tuh benar-benar bisa terjadi begitu Pak Arfan? Silakan. Iya, karena orang dewasa itu penuh dengan berbagai kepentingan gitu. Itulah yang membuat kita jadi orang yang jahat. Itu kan karena kepentingan kan sesungguhnya kan. Jadi kenapa anak kecil itu lebih murni daripada orang dewasa? Karena anak kecil itu nggak punya banyak kepentingan. Yeah. Karena semua kebutuhannya sudah dijamin oleh orang tuanya. Jadi ya dia hanya butuh apa ya? Dia hanya butuh teman gitu. Dia hanya butuh relationship gitu. Dan dia tidak terlalu banyak agenda gitu. Ya, jadi ya murni pertemanan, persahabatan ketika kita masih kecil itu murni gitu. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah banyak sekali kepentingan, bahkan kita sudah berubah gitu dari orang yang sebetulnya sincere gitu ya, mengedepankan pertemanan, menjadi orang yang didrive oleh kepentingan-kepentingan itu gitu. Ya, jadi kita sudah jadi istilahnya jadi kayak hewan gitu sesungguhnya ya, yang penuh dengan kepentingan gitu. Nah, inilah yang kemudian dilihat oleh seorang filsuf sekaligus psikolog dari Jerman namanya Martin Buber. Martin Buber mengatakan hubungan antar manusia itu didasari oleh dua mindset gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti kita mau pilih mindset yang mana? Mindset yang pertama atau mindset yang kedua? Mindset yang pertama mengatakan ya hubungan antar manusia itu rumusnya itu adalah I and something gitu. I and something. Jadi saya dan sesuatu gitu. Ini adalah orang yang melihat orang lain sebagai alat. Sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Jadi dia berhubungan sama orang itu benar-benar ya saya butuh sesuatu, saya harus memenuhi kebutuhan saya dan saya melihat kamu sebagai orang yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi orang itu benar-benar alat gitu. Ya, di rumah misalnya ya, betapa banyaknya para suami yang melihat dan memperlakukan istrinya hanya sebagai alat untuk melayani dia gitu. Ya. Mungkin kita juga suka memperlakukan ART, ya, asisten rumah tangga itu hanya sebagai apa? Alat. Dia kan alat misalnya. Saya tinggal bilang, ambil minum, ambil makan gitu kan. Gorengin ayam gitu kan. Kayak itu kan dia hanya sebagai alat gitu. Itu namanya hubungannya namanya kalau menurut Martin Buber itu namanya I and something. Orang tua sama anak juga kadang-kadang begitu kan. Anak sama orang tua juga. Ya kan, anak memperlakukan orang tua itu hanya seperti mesin ATM gitu. Saya suka ngomong sama anak saya, kamu ini telepon-telepon papa lah ya.
Papa itu perlu disapa, perlu ditanya apa kabar, perlu ditanya lagi sibuk apa gitu ya. Jangan kamu kalau menghubungi papa itu hanya kalau kamu ada perlunya aja, mau minta uang, minta dibeliin ini itu. Sehingga papa merasa papa seperti mesin ATM nih buat kamu gitu. Iya kan? Apa bedanya sama mesin ATM? Ya, itu namanya bukan relationship gitu. Karena hubungannya adalah I and something. Di kantor juga, Tasya. Berapa banyak atasan, berapa banyak leader yang melihat anak buahnya hanya semata-mata sebagai alat untuk mencapai target gitu. Jadi aku ingin capai target, itu yang paling penting. Kamu adalah alat-alat aku untuk mencapai target gitu. Sehingga anak buahnya tidak merasa dimanusiakan, tidak merasa diapresiasi, tidak merasa dimengerti, dipahami. Kan setiap manusia kan punya kebutuhan seperti itu. Iya. Kebutuhan manusia itu kan mulai dari kebutuhan diapresiasi, dihargai, diakui, didengarkan, dipahami, dilibatkan, dimengerti, dibantu. Itu nggak ada. Kebutuhan-kebutuhan emosional semacam itu tidak ada. Karena hubungan yang terjadi sangat kering sekali gitu. Karena hanya berdasarkan kepada kebutuhan. Nah, itu namanya adalah paradigma I and something. Nah, paradigma kedua adalah paradigma yang lebih mengutamakan relationship. Itulah yang disebut dengan paradigma I and you. Gitu. Jadi dalam paradigma I and you itu, yang paling penting itu aku berhubungan dengan kamu karena aku senang sama kamu. Karena aku merasa bahwa hubungan kita ini adalah sesuatu yang worth it gitu. Sesuatu yang berharga gitu. Jadi itu dasarnya gitu. Ya, jadi itu namanya I and something, di mana kita memperlakukan orang lain itu sebagai partner yang setara, yang sederajat, yang sama-sama saling menghormati, menghargai, saling mengapresiasi gitu. Nah, sesungguhnya ini juga disebut dengan people over need gitu. Nah, sesungguhnya kalau kita sudah hubungan kita baik, dengan sendirinya nanti kita butuh apapun dari teman kita itu, dia akan memenuhi. Kenapa? Karena hubungannya baik gitu. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang lain hanya berdasarkan kebutuhan, lama-lama orang akan sadar bahwa dia hanya diperlakukan sebagai alat gitu. Sehingga akhirnya ya maleslah ya, kalau saya diperlakukan hanya sebagai alat ya maleslah saya berhubungan sama kamu kan gitu. Tapi kalau saya merasa diperhatikan, dipedulikan, diapresiasi, diakui, didengarkan, dilibatkan, dimengerti, itu pada akhirnya tercipta sebuah hubungan yang berkualitas, sebuah hubungan yang sehat. Dan kalau hubungannya sudah sehat, di mana people over needs, maka segala sesuatu kebutuhan kita akan terpenuhi dengan sendirinya gitu. Dengan gampang kita minta tolong sama orang dan orang itu tidak merasa sedang diperalat oleh kita. Orang merasa sedang diminta untuk membantu kawannya. Dan manusia akan sangat senang gitu kalau diberi kesempatan untuk memberikan bantuan, kebaikan kepada kawannya, kepada sahabatnya, akan sangat senang. Nah, itu kan hubungannya jadi sangat sehat gitu. Nah, itulah yang disebut oleh Martin Buber sebagai I and you. Oke. Ini kan mudah ya Pak Arfan. Bukan mudah juga sih. Maksudnya akan lebih simple begitu ya jika orangnya benar-benar berhubungan intens dengan kita, misal keluarga atau teman kerja, relasi bisnis, mungkin akan lebih mudah. Bagaimana dengan teman-teman lama yang sudah terpisah jarak begitu kan ya, belum lagi mungkin kenalan yang ya kita pernah kenal kemudian akhirnya jarak yang benar-benar jarak begitu ya, bukan secara hubungan. Ini gimana Pak Arfan untuk bisa menerapkan rumus yang kedua? Sama saja dimanapun kita berada, yang namanya manusia adalah partner kita. Yang namanya manusia adalah teman kita. Yang namanya manusia adalah orang yang ingin dihargai, dihormati, diakui, dilibatkan, didengarkan, dimengerti. Sama aja. Dan lucunya, hubungan kita dengan orang-orang yang jauh, orang-orang yang jarang berkomunikasi dengan kita, orang-orang yang udah lama nggak ketemu, itu biasanya baik. Lucunya begitu. Yeah. Justru hubungan kita itu menjadi kurang baik, ya, menjadi sangat transaksional justru dengan orang-orang yang setiap hari ketemu kita. Karena kita udah merasa nggak perlu lagi menjaga, apa istilahnya itu, nggak perlu lagi berbaik-baik gitu. Kamu kan udah tahu saya gitu. Sehingga nggak pernah lagi nanya apa kabar gitu. Ya kalau WA itu langsung aja, saya mau ini gitu. Nggak nanya dulu. Kalau saya WA orang itu saya pasti nanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu selalu sehat. Baru saya ngomong.
apa yang pingin saya komunikasikan gitu, yang pingin saya minta dari dia. Tapi saya selalu saya selalu memulai dengan menanyakan kabar gitu. Berapa banyak orang yang tidak paham hal-hal yang sederhana semacam itu. Ngomong langsung aja dengan kebutuhannya. Padahal kan orang perlu disapa dulu. Apa kabar kamu? Lagi sibuk apa hari ini? Perlu kan sapaan semacam itu kan. Tapi berapa banyak orang yang tidak ngeh gitu akan hal-hal yang sangat esensial dalam sebuah relationship gitu. Nah itu makanya kita mengangkat topik kita pada pagi hari ini. Aku baik kalau butuh. Kalau aku baik kalau butuh, berarti aku bukan orang baik. Yeah. Aku baik kalau butuh itu namanya adalah I and something. Namanya itu adalah kepentingan gitu. Yang orang baik itu adalah aku baik walaupun aku tidak butuh. Artinya begitu. Yang namanya orang baik ya, aku baik walaupun aku tidak butuh. Itu namanya kita mengutamakan people over needs. Itu namanya relationship. Tapi kalau kita baik hanya karena butuh, orang akan tahu bahwa aku tidak baik kalau aku tidak butuh. Mari kita perhatikan kalimatnya ya. Aku baik kalau butuh. Berarti apa? Aku tidak baik kalau aku tidak butuh. Kalau lagi butuh tuh, wah, WA dan sebagainya itu intens sekali gitu, ya, menanyakan kabar segala macam, memperhatikan. Tapi ketika kita tidak butuh, di WA nggak dibalas, gitu. Ditunggu sehari 2 hari, ngilang aja begitu, ya. Dan kemudian kita diblok gitu. Nah itu kan, saya kalau diperlakukan seperti itu kan saya merasa, oh, berarti saya ini hanya alat ya. Berarti dia merasa terganggu ya. Ketika disapa aja dia merasa terganggu gitu, disapa loh. Ditanya apa kabar aja merasa terganggu gitu. Padahal kalau lagi perlu, kalau lagi butuh, wah baiknya luar biasa gitu. Nah itu kan kita jadi tahu bahwa ini bukan orang baik. Ini bukan orang baik, ini orang yang punya kepentingan. Jadi hati-hati dengan orang yang baik-baik sama kita. Lihat, orang yang lagi baik sama kita itu lagi punya kepentingan nggak? Kalau dia lagi punya kepentingan sama kita, belum tentu dia orang baik. Belum tentu, dia punya kepentingan. Minta ditolong sama Tasya, mau minjem duit sama Tasya. Kemudian dia baik-baik, itu belum tentu orang baik. Orang yang baik adalah orang yang baik pada kita ketika dia tidak punya kepentingan. Dia menyapa kita, nggak punya kepentingan, nggak mau minjem duit, tapi nyapa Tasya, apa kabar? Mudah-mudahan kamu selalu sehat ya hari ini. Udah selesai. Nggak ada agenda apapun. Agendanya adalah apa? Agendanya adalah menyapa. Agendanya adalah memastikan bahwa hubungan di antara kita tetap terjaga. Kenapa? Because you are important to me. Karena penting bagi saya, karena kita adalah membangun yang namanya relationship. Bukan hidup hanya berdasarkan kebutuhan. Kalau kita hidup hanya berdasarkan kebutuhan, itu namanya kan binatang. Makanya kan ada istilah political animal, economic animal, kan seperti itu. Kenapa? Karena hanya berdasarkan kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan ya siapa kamu gitu? Siapa kamu? Jangan coba WA saya ya. Kalau saya lagi nggak butuh sama kamu, jangan coba-coba ya. Karena kamu mengganggu saya. Nanti saya blok loh kamu. Kan begitu. Nah betapa sakitnya kita kalau diperlakukan seperti itu sama orang. Ketika nggak butuh kita dianggap gangguan buat dia. Tapi ketika butuh manisnya luar biasa gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu kan merusak kepercayaan gitu. Jadi trust level kita sama orang itu kan langsung drop gitu. Ya. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak, tapi saya mau kembali kepada hal yang fundamental. Baik, aku baik. Baik di sini tuh apa sih definisinya, begitu kan ya? Karena kita ngomong baik tuh kadang apa yang menurut kita baik, orang lain merasa bahwa itu nggak baik, begitu ya. Ada abu-abu nih di situ. Tapi apakah iya demikian? Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness.